Jadi ini melanjutkan tadi bahwa Islam itu apabila hadir di tengah-tengah negara, dan itu pasti karena munculnya di Arab, maka dia harus menjaga budaya adat istiadat di mana Islam ada. Karena yang ditanamkan adalah nilai-nilai Islam, bukan Arabisasi. Nah, bagaimana kemudian sikap Islam ketika di daerah itu sudah ada adat istiadat budaya yang sudah melekat begitu? Ada 4 macam. Pertama adalah adaptasi. Ini adaptasi, ini penting. Adaptasi ini ketika di daerah itu ada adat istiadat yang sesuai dengan syariat Islam, maka itu harus kita jaga, kita lestarikan. Islam harus beradaptasi karena hadis Rasulullah wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin, itu tafsirannya adalah beradaptasi terhadap adat istiadat budaya di mana Islam ada selama itu bukan maksiat. Itu tafsirannya. Sehingga kalau di Indonesia itu ada semisal ada adat istiadat budaya mudik umpama, itu tidak ada di negara lain. Mudik itu ya kita tasawurkan. Karena kalau kita ingin menjawab sesuatu, tasawur dulu. Apa sih mudik itu? Mudik itu kalau kita pahami kan apa? Ingin silaturahim, musafahah 1 tahun sekali ketika orang jauh dari orang tua dengan saudaranya di kampung, dia ingin berbagi kalau punya rezeki, maka nilai-nilai silaturahim, sungkem kepada orang tua, sedekah, semuanya muafik dengan syariat kita. Maka ini harus dilestarikan. Ada budaya halal bihalal, tidak ada di negara lain. Ini juga harus kita adaptasi dan dilestarikan. Itu yang pertama. Yang kedua, netralisasi. Netralisasi itu ketika ada adat istiadat, itu yang masih campur. Jadi ada yang baik campur dengan yang tidak baik. Dan itu masih mudah atau masih memungkinkan untuk dinetralisir. Maka kewajiban Islam adalah bagaimana budaya adat istiadat itu menjadi bening, menjadi netral, menjadi steril dari hal-hal yang muharramat itu. Di antaranya kita tahun 80, saya lahir sesungguhnya 71, tadi tertulis 73. Jadi tahun 80 saya usianya sudah 9 tahun. Saat itu saya sudah ngarit, angon ya. Jadi tahun itu 85, 81 saya tukang ngarit, tukang angon. Saya paham betul. Nah, saat itu teman-teman saya contohkan, dan ini luar biasanya Wali Songo di dalam berdakwah. Kalau mau panen raya, itu ada ibu-ibu yang ke pematang sawah membawa sesajen makan-makan lezat, sekalipun tidak semua orang. Jadi itu yang strata ekonomi menengah ke atas. Tujuannya apa? Dia berterima kasih kepada Dewi Sri karena sudah diberi panen yang melimpah, katanya begitu. Nah, budaya ini tentu bercampur antara dengan bercampur antara yang muafik dengan syariat dan yang mukhalif dengan syariat. Muafiknya adalah bagaimana dia sudah bersyukur, ini bagus. Bagaimana dia sedekah membuat makanan, ini sudah bagus. Karena bersyukur itu dianjurkan oleh syariat kita, sedekah dianjurkan oleh syariat kita. Tapi ada yang salah. Berterima kasihnya kepada Dewi Sri yang diyakini pada saat itu adalah mereka yang memberi rizki panen melimpah, itu jelas salah alamat. Yang kedua, sedekahnya itu kepada, ya diletakkan di pojok-pojok pematang sawah, ya kepada tikus, kemudian kepada roh-roh jahat, gitu. Sedekahnya itu ular, kan begitu. Jadi salah sasaran oleh ulama kita, luar biasa. Jadi budaya ini tetap ada sampai saat ini, termasuk Sembonyo di Perigi itu berterima kasihnya kepada Nyi Roro Kidul. Kemudian makanannya dihambur-hamburkan. Jadi gagal tujuan, gagal sasaran, tujuannya sudah benar karena bersyukur ya. Kemudian yang disedekahi juga salah sasaran. Nah, maka oleh ulama kita ini sudah dinetralisir. Jadi Sembonyo tetap berlangsung, sedekah bumi tetap berlangsung. Niatnya bukan berterima kasih kepada Dewi Sri, bukan kepada Nyi Roro Kidul, tapi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disedekahi sesama. Jadi bukan lagi kodok,
ular begitu. Jadi selamatan itu. Kadang di sawah-sawah, kadang ada gubuk, biasanya begitu. Selamatannya di gubuk, kadang juga di rumah, tidak harus ke pematang sawah. Lubian dulu. Ketika saya tukang ngarit tahun 80-an itu ya tak colongi. Jadi kalau ada orang mau sesajen itu, saya mengendap-endap begitu sambil angon, sambil ngarit. Orangnya pergi, wah serbu. Kita ambil makan-makan itu. Dan lengkap. Jadi telur ada, ya, ingkung ada gitu. Kemudian polo pendem itu lengkap. Wis itu tukang ngarit dan masya Allah itu. Karena makan saja belum kenyang saat itu. Ya tahun 80. Jadi mungkin yang seusia saya pasti ingat pada saat itu. Jadi sego diwul saja masih dundung ya. Tahun 80. Listrik awal-awal masuk ke Trenggalek. Ini luar biasa dapat makanan seperti itu. Yang ketiga itu adalah meminimalisasi. Meminimalisasi itu artinya ketika ada adat istiadat budaya campur, tapi tidak bisa dihilangkan, dibersihkan tidak bisa. Jadi sama sekali nggak bisa. Kalau sekarang mungkin contohnya ya orang nanggap dangdut, nanggap konser musik itulah. Itu barangkali itu budaya yang hanya ada di Indonesia. Jadi konser dangdut. Apalagi kalau sudah pantura, nah ini ngeri. Jadi ada saweran-saweran jual jawil itu yang ada di bawah dagu itu ya. Nah, maka ini harus diminimalisir kalau tidak bisa dinetralisir. Paling tidak bagaimana sekarang orang punya hajat itu selalu ngundang elektron, itu adalah kebiasaan adat istiadat kita. Maka kemudian bagaimana kalau tidak bisa dihilangkan, maka kita minimalisir. Misalnya, ya yang diundang itu kita pesen nanti biduannya yang menutup aurat ya, misal begitu. Ya jangan yang buka-buka. Kalau yang lain nggak bisa dihindari ya, wallahu alam, karena memang nggak bisa dihindari. Ada organ, gitar, menurut sebagian ulama itu alat muharramah, ya, dan lain sebagainya. Jadi seperti inilah Nahdlatul Ulama, seperti Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti inilah Islam. Jadi tidak kaku, juga harus tegas di dalam hal-hal yang memang mukhalif terhadap syariat. Yang keempat, pendekatannya diamputasi. Jadi amputasi itu kalau ada adat istiadat, wis gak campur belas antara baik dengan buruk, dan ini sama sekali diminimalisir nggak bisa. Ya maka harus diamputasi, tapi dengan bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang elegan, yang baik, tidak melanggar aturan agama, amar ma'ruf nahi munkar, itu juga tidak melanggar aturan pemerintah. Teman-teman kita yang ada di Nyun Sewu FPI itu kan kebanteran amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia lupa mekanismenya. Jadi over. Dianggap man ra'a minkum munkaron biadih, itu pokok duwe gepuk, duwe pentung, suaranya keras membaca takbir, yaitu gagal. Jadi gagal paham terhadap mekanisme amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar memerintahkan yang baik, mencegah hal yang mungkar, itu tidak boleh di dalam mekanisme, di dalam cara amar ma'rufnya itu menimbulkan kemungkaran yang lain. Kadang mereka itu mau, kalau kita analogikan, arek mateni ini loh, nyamuk neng gelas. Lah ini gelasnya dipukul jelem. Ya bener nyamuknya mati. Tapi jedot kehilangan gelas. Nah begitu loh. Itu analognya mereka. Jadi tidak sumbut. Ini nggak boleh terjadi. Jadi dalam kajian fikih kita clear, amar ma'ruf harus mempertimbangkan maslahah dan maslahat.